pihak pertama Ika Kartini untuk membahar dan pihak kedua agenda hari ini ya cuman untuk menentukan jadwal mediasi. Udah itu aja. Renaga sendiri gimana, Bang? Renaga lagi berhalangan. Ini kan 2 kali mediasi ini, Bang. Kenapa alasan Renaga tidak hadir, Bang? Kemarin kan tanpa alasan tuh, Bang. Kalau saat ini apa, Bang? Jadi ada keperluan tadi. Keperluan itu aja sih. Berarti secara ini apakah memang tidak ingin berdamai atau seperti apa nih, Bang? Gini, kalau proses untuk perceraian itu kan sudah sampai di pengadilan ya. Kalau soal berdamai kita usahakan berdamai, tapi kalau memang kita lihat nanti persidangannya seperti apa gitu. Kan ada proses mediasi ya, Yes, nanti pengacaranya yang akan urus. Hari ini ada pesan apa, Bang, dari Renaga, Bang? Oh, nggak ada. Nggak ada pesan apa-apa. Penting saya udah ini sebagai selaku manajernya, saya udah tunjuk kuasa hukum juga. Apa yang Abang Berarti sampaikan mediasi tadi, Bang, di hari dalam, ini Bang? bisa dibilang gagal atau Oh, nggak ada gagal, semua berjalan dengan baik kok. Kan alur pengadilan itu sudah kita lakukan. Begitu. Bang, mungkin mewakili Bang Aga sendiri menjawab tudingan-tudingan yang Oh, kalau itu sih yang nanti seperti aja. Sekarang nggak usah dibahas dulu itu deh. Ya tudingan-tudingan itu nanti di pengadilan kita buktikan. Tapi klarifikasinya seperti apa, Bang? Sedikit aja, Bang. Enggak ada klarifikasi sih, nanti di pengadilan nanti pengacara sudah kita siapkan untuk di pengadilan nanti. Bang, ini juga ada ramai info, Bang, terkait dengan penelantaran anak akan dibawa ke proses hukum seperti apa nih, Bang? Oh, enggak sih, saya sih belum menganggap itu terlalu rame ya. Penelantaran anak ya kemungkinan sih dulu kan juga pernah ya seperti ini ya. Tidak ada penelantaran, satupun juga tidak ada penelantaran soal anak ya. Karena toh Renaga masih sama anak kok, masih semua kewajibannya sebagai ayah sudah dilakukan kok. Seberapa sering sih mungkin waktu bersama anak Bang Aga sendiri kalau yang Kurang ini deh. Nanti tanya aja ya sama Renaga ya. Saya sudah laksanakan tugas kita, saya selaku manajernya saya sudah siapkan lawyer hukum buat Renaga, itu aja sih. Tapi tudingan Bang Aga dibilang selingkuh itu mungkin Nanti responnya seperti apa? Responnya biasa aja, nanti kita lihat aja di pengadilan gitu kan, apa tudingan. Sebenarnya kan ini, intinya adalah sebenarnya ini nggak perlu rame-rame sebenarnya teman-teman wartawan ya. Ini kan antara rumah tangga ya, hubungan suami istri, kalau misalnya tadi kecocokan lanjut, kalau tidak kan sudah ke pengadilan agama. Udah itu aja sih, selesai. Gitu. Ya, oke ya. Berarti landasan dasar ini perpisahan ada apa nih, Bang? Wah, nggak tahu, udah tanya penggugat lah. Iya, tanya penggugat. Tanya penggugatnya aja. Tapi ada cekcok mungkin nggak sih, Bang? Alasan kuatnya apa? Kalau dalam rumah tangga cekcok biasa lah ya, itu hal yang biasa lah. Apa kabar karena juga jarang pulang atau seperti apa nih, Bang? Oh, nggak tahu saya deh, kalau soal jarang pulang. Kalau soal urusan rumah tangga tuh mereka dua yang tahu lah. Bang Aga menyampaikan seperti ketidakcocokan lagi mungkin? Begini ya, soal cocok tidak cocok itu hanya mereka yang tahu. Mereka nggak pernah sampaikan hal itu sama kita gitu kan. Tapi memang kalau kita pun tahu ada gugatannya dari media sosial, ya baru lama setelah itu datang surat pengadilan gitu kan. Jadi kalau kita selama ini saya banyak dipanggil wartawan, bukan saya tidak mau klarifikasi apa yang mau diklarifikasi gitu kan. Karena di pihak kita biasa-biasa aja. Tapi dari Bang Aga sendiri ada keinginan untuk apa? komunikasi Bang Aga sama Dela? Komunikasi agama Dela, saya kurang tahu ya intensi bagaimana ya. Tapi dari Bang Renaga sendiri apakah ada keinginan untuk damai, Bang? Rujuk gitu, Bang? Kita lihat nanti ya, apa ada keinginannya atau gimana. Semua orang pasti ingin yang terbaik di dalam hidup ini gitu kan. Itu aja sih. Ya, oke ya. Thank you ya. Oke. Sebagai atau mungkin sama Kadela dan rekan-rekan mungkin seperti apa agenda mediasi hari ini? Ya, sidang hari ini adalah mediasi kedua ya. Yang dinyatakan kemarin tuh sebenarnya Renaga akan hadir, tapi ternyata tidak hadir hari ini juga. Tetapi ternyata hari ini diwakili oleh PH-nya ya yang hadir, tetapi Renaga tidak hadir. Nah, akhirnya sidang ini kan tidak sesuai karena prinsipalnya tidak hadir semua ya. Salah satunya tidak hadir, sedangkan klien kami Dela hadir dengan kondisi yang sakit dan anak dari klien kami pun sakit gitu ya. Kita paksa untuk supaya hadir, yang akhirnya sidang ini akan dilanjutkan sampai tanggal 4 Februari. Ya, 4 Maret, sorry ya, 4 Maret untuk pelaporan mediasi terakhir seperti itu. Bang, tadi pihak sana membantah isi gugatan yang mengatakan ada seorang ketiga gitu. Ya bantah, silakan dibantahnya di pengadilan aja, jangan dibantah di media. Kan gitu, di persidangan aja. Gampang kok, buktikan aja omongannya mereka seperti apa. Kan gitu ya. Jadi jangan di media, jangan kayak kemarin-kemarin ngomongnya. Dan kita tahu kok dalamnya mereka balas kita tahu. Ya, yang mereka ngomong katanya dalamnya kita. Ya, dalamnya mereka itu bukan ada di kita. Udah kita keluar dari kita gitu loh.
Ya, jadi jangan akhirnya malah di media gitu loh. Silakan nanti di persidangan aja, buktikan itu semua. Nah, gitu loh. Bukan hanya pihak ketiga tapi juga soal penelantaran anak dia juga membantah katanya masih sering sih Pak. Katanya kan juga dari tahun sebelumnya juga pernah hampir dilaporkan soal penelantaran anak. Ya, itu kan haknya pihak sana ya untuk membantah apapun silakan saja. Kalau kami kembali kepada prosedural hukum yang ada, ya bukti-bukti yang ada, kalau memang memenuhi unsurnya, ya kita lanjutkan, kan begitu saja. Ya, seperti itu. Kak Dila kan jadi Renatanya tidak hadir ya. Kecewa nggak sih Kak? Dalam arti kan berarti mereka punya tujuan kayak pisah lah gitu karena nggak mau mediasi. Kalau kalian dari Kak Dila gimana sih? Cewek ya, kan dia bilangnya dia mau datang gitu. Yang jelas-jelas dia kondisinya juga lagi sehat. Semalam juga saya tahu dia lagi di mana, lagi ngapain. Lagi ngapain tuh semalam itu? Lagi dugem. Saya punya buktinya. Dan dia kalau misalkan mau bilang tentang yang ngebantah semua tuduhan-tuduhannya, ya udah buktiin aja dengan fakta juga dong. Kalau mau ngebantah, jangan cuma ngomong-ngomong doang. Kalau boleh tahu nggak nafkah seperti apa nih Kak? Pemberian nafkah apa nggak dinafkahi atau seperti apa nih? Oh iya, dia mulai ngasih nafkah. Jadi dari awal anak saya lahir, dia ngasih tuh per minggu. Yang udah pernah rame juga sebelumnya kan. Setelah anak saya umur 1 tahun, dari situ dia udah mulai nggak kayak 3 bulan sekali baru ngasih 500.000. Itu mungkin ya kalau misalkan dia bilang itu nggak nelantarin, tapi kalau secara logik wajar gak sih masuk akal ngasih 500.000 untuk anak 3 bulan gitu. Terus sampai anak saya 2 tahun kemarin karena saya naikin kasusnya ternyata rame, mungkin dia karena terdesak sama banyak hujatan netizen atau gimana, dia merasa lingkungan atau circle dia juga terdesak karena masalah kemarin. Terus dia kayak ya kayak kemarin lah drama baik-baik. Terus ternyata sih menurut saya dia nggak berubah sama sekali. Dari situ dia mungkin memang ngasih nafkah per bulan 2 juta. Terus udah aja 2 juta tuh udah, ini saya ngasih nafkah, terserah mau dipakai buat apa. Tapi kan yang lain-lainnya tuh dia nggak nanya itu tuh cukup atau enggak dengan gaya hidup dia seperti itu, dengan pemasukan dia yang segitu. Kayaknya nggak logik deh kalau dia selalu bilang alasannya pemasukannya nggak ada, nggak punya uang atau apa-apa, tapi dia tiap hari dugem, tiap hari main sama cewek sana sini. Saya bisa bilang kayak gini karena cewek-ceweknya sendiri juga bilang ke saya ngasih bukti-buktinya. Jadi kalau misalkan dia mau bantah, silakan bantah dengan bukti juga. Nafkah batin sendiri seperti apa Kak? Dia terakhir kali ketemu sama anaknya itu awal Desember. Awal Desember tahun lalu. Kita udah ngerti ya dia sosok kayak gitu. Oh, nyariin banget Mbak anak Keisha kan namanya. Keisha tuh sampai liatin video dia yang sama papanya sambil dicium-cium gitu. Papa mana? Kan aku bilangnya paling papa kerja gitu. Nafkah batin sendiri seperti apa nih Kak? Benar nggak sih? Nafkah batin yang gitu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dari sejak kapan tuh Kak? Karena kan saya dari awal nikah juga kan udah pisah rumah. Ya pokoknya dari situ lah. Berarti udah berapa lama pisah rumah Kak? 2 tahun 2 tahun lebih. Kalau misalkan kemarin dia bilang kita nggak pisah, itu sebenarnya ya gimana sih, saya tuh cuman 3 hari di rumah dia, 3 hari di rumah saya gitu. Jadi kayak cuman nginep aja gitu, nggak yang benar-benar kita tinggal Nggak ada bareng. rumah tetap gitu yang Nggak ada. keluarga kecil. Dari awal saya ketika kemarin kasus naik itu, saya bilang kalau misalkan memang kamu benar-benar niat perbaiki, ya udah gimana kalau kita mandiri gitu. Nggak apa-apa di mana aja, saya nggak nuntut dia harus beliin saya rumah, enggak gitu. Kontrak yang biasa-biasa juga saya nggak masalah. Yang penting maksudnya saya nggak ngerepotin keluarga kamu nggak ngerepotin keluarga kami gitu. Jadi mandiri lah gitu. Tapi nggak ada. Frekuensi dia ketemu sama anak tuh berapa bulan? Awal setelah kasus kemarin naik, itu kan 3 hari sekali. Mulai September itu dia mulai 1 bulan sekali. Sampai terakhir dia ketemu tuh Desember. Dan sampai sekarang dia belum nemuin lagi. Cuman setelah kasusnya saya naik, saya rada spill dikit di IG gitu, dia nanyain anaknya. Itu juga setelah rame. Iya. Berarti dia tuh selalu respon ketika setelah rame ya. Iya. Iya, dia tiba-tiba ngechat. Sendiri gitu ya. Langsung nelfonin, langsung video callin. Padahal sebelumnya dia cuek-cuek aja. Atau ada kekerasan lain Kak yang dilakukan oleh Detra Kak? Ada atau enggak? Nggak ada sih kalau untuk fisik ya. Cuman kalau verbal dia pernah. Cuman kalau fisik nggak ada. Ini sejak tahu adanya pihak ketiga memang dari awal juga ya Kak saat itu? Dari awal setelah kasus kemarin naik juga sebenarnya 2 minggu dari situ juga saya udah ngegapin di HP dia kan. Sebenarnya anak saya tuh lagi main-main HP dia. Terus namanya anak-anak kayak kepencet-pencet, dia pindah-pindah terus manggil-manggil mama. Pas aku lihat ternyata dia lagi chatan dan nggak cuma sama satu cewek. Berarti bisa dikatakan sering ya Kak? Bukan sekali, 2 kali, 3 kali bukan, tapi lebih dari itu. Apa alasannya baru saat ini Kakak menggugat? Triggernya apa sih Kak sampai akhirnya? Ya
pertama sih kan tentang anak ya, karena kan saya juga nggak tega gitu, apa gimana, kasihan lah gitu. Terus dia juga kemarin bener-bener mohon-mohon sampai ngejar-ngejar ke rumah, sampai ke kantornya Kemas gitu kan. Minta-minta mohon kasih kesempatan, kata dia. Saya di situ juga udah bilang kalau dikasih kesempatan ini benar-benar yang terakhir ya. Saya nggak ada lagi yang jangan karena saya sering maafin jadi kamu jadi seenaknya aja terus-terusan gitu Pak. Untuk isi gugatannya sendiri kakak menggugat apa aja tuh kak yang diinginkan oleh kakak? Oh, satu hak pisah, yang dua hak asuh anak sama nafkah anak aja. Untuk biaya anak sendiri kakak di situ meminta berapa untuk sebulan atau gimana? Nafkah anak per bulan aku minta 20. Dan itu aku yakinin sih dia mampu dengan yang aku tahu ya pemasukan dan gaya hidupnya dia yang seperti itu. Jadi menurut aku dia pasti mampu sih. Bukan yang aku ngarang-ngarang asal masukin angka. Untuk Saat harta ini gono. komunikasi seperti apa Kak? Sama Aku terakhir kali dia ngechat itu hari Jumat. Terakhir kali dia nanyain Kay dan ya udah. Pokoknya dia tiap dia nanyain Kay ya aku kasih karena aku emang dari awal selalu bilang selagi kamu bertanggung jawab saya nggak akan batasi hubungan kamu dengan Kay gitu. Tapi sebelum pernikahan ada janjian pernikahan? Nggak ada. Untuk selanjutnya mungkin sidangnya Ya, sidang tanggal 4 Maret, pelaporan untuk agendanya mediasi ya. Karena kami harap dari pihak sana, pihak Renaga itu betul-betul dihadirkan Renaganya. Ya, tadi kan PH-nya hadir tuh ternyata ya. Renaga kan pakai PH akhirnya. Ya, bilangnya kemarin hadir, siap. Ya, kita ada bukti. Pasti Ya, loh. pasti Renaga Gue akan pasti hadir. datang ya di sidang. Gitu. Tapi senyatanya dia pakai lawyer, ya pakai PH, begitu kan? Ya, mana nih? Tanggung jawab lah dan atau gentleman-nya sebagai laki-laki gitu untuk menghadiri langsung gitu loh, agar ketemu dan bahkan maaf ya kami sampaikan, Kay pun ini sedang sakit dan Kay nggak bisa lepas dari klien kami Dela dan sekarang pun ada di parkiran, ya dari kemarin pun nanya, gitu loh, nanya Renaga, gitu loh. Kami harap dia hadir hari ini gitu kan, yang supaya dia bisa ketemu dengan Kay, harapan kami gitu loh. Nah, tapi nyatanya nggak hadir gitu loh, hari ini. Berarti dalam arti tadi dalam isi gugatan ada terkait dengan pelataran anak, abang akan membuat laporan baru bang? Tentunya kan kami kemarin konsul ke Polresta Bogor ya, sudah kami ketemu dengan pihak penyidik ya, dengan Kasubnit di sana, ada beberapa anggota penyidik juga ya, karena kami ada secara rutin biasa kami di Polresta Bogor ya, tentunya arahan dan petunjuk dari penyidik itu yang akan kami siapkan ya untuk pengaduan terkait perihal hal seperti itu gitu. Berarti dalam pemanggilan sidang ketiga besok kalau nggak hadir lagi fair stake langsung atau seperti apa nih bang? Oh enggak, karena PH-nya tadi hadir kan tentunya kan tidak ada fair stake ya, karena ada kehadiran diwakili oleh penasihat hukum. Otomatis nanti akan lanjut ke pokok perkara gugatan ya, pembacaan gugatan seperti itu. Tadi sempat mungkin ada obrolan bang dengan PH sebelah kenapa Renaga nggak datang? Tadi pas mediasi aku sempat nanya sih. Nanya ya. Aku tanya kenapa ya Renaga nggak datang Om ke pihak dia ya. Iya. Padahal bilangnya ke aku sih mau datang ya waktu itu. Terus ya si Omnya jawabnya ya formalitas lah. Iya, karena kesibukan Dia bilang. kesibukan dari Renaganya sendiri untuk Dia ada tidak acara dapat hadir dadakan. hari ini. Dia bilangnya Kita ada acara dadakan. untuk mediasi kita minta itu sebelum tanggal 4 itu udah ada mediasi. mediasi di luar berarti ya? Bukan, tetap di sini. Jadi Kita nunggu kabar dari pihak Renaganya untuk disampaikan ke kita kapan mediasi bisa dilaksanakan. Kalau waktu yang mediasi pertama alasan Renaga nggak hadir Ya itu dia ada kesibukan. sama juga. Iya. Nggak boleh tadi yang bukti duga biar jadi itu ada meminimalisir bantahan dari pihak dia. oh udah aku up juga tuh di IG aku. Sudah. Sebelumnya Karena sudah. kan mereka selalu nyangkal nih, mana dong tunjukin buktinya ya. Aku kan ngejaga-jaga juga buktinya, beberapa ada yang kita tahan ya Om. Iya. Yang ya aku kasih dikit-dikit aja gitu-gitu. Cuman dianya terus-terusan buktiin ya udah tuh saya buktiin, saya naikin dikit-dikit. Boleh kak? Kalau dia terus-terusan mau nyangkal, Lihat di HP. kalau dia terus-terusan mau nyangkal ya silakan aja. Tunjukin bukti dari pihak dia lah. HP yang lagi tadi malam juga nggak salah itu dia lagi buka. Ada. Jadi biar enak kalau dia ada sangkaan ya kan. Ini tuh aku kadang nggak nyari-nyari info, cuman infonya ada datang sendiri gitu kan. Bentar ya. Semalam.
yang tadi malam itu, yang semalam ya. Malam ya. Iya, yang semalam. Di kamera aja Kak. Terangin dikit boleh nggak? Ini udah paling terang, Oh, udah gelap paling banget terang. makanya. Deket-deket. Tunggu pulang. Di Agak nunduk. memang agak gelap dia karena malam itu kan. Kelihatan nggak? Ini dugem di mana Kak? Tahu nggak tempatnya Kak? Saya tahu Pernah tempatnya. diajak dugem sama dia juga atau gimana nih? Tempatnya di Kota Bogor juga, dekat rumah saya juga. Saya nggak pernah diajak. Ya karena ya saya juga punya anak gitu, saya juga ya dunia-dunia gitu juga saya nggak terlalu tertarik apa gimana. Tapi saya pernah mau ikut kan, dia ada kerjaan gitu nyanyi gitu kan. Saya bilang ikut dong gitu. Sama Kay kan mau tahun baru, emang nggak mau sama Kay. Nggak usah, ngapain sih ikut-ikut, orang gua kerja. Dia bilangnya kayak gitu. Terus emang kenapa, kan dekat rumah juga, kalaupun emang kerja ya silakan aja, kita di situ duduk aja, kalau udah malam pulang aja nggak apa-apa gitu kan. Nggak usah ikut kerja. Pokoknya saya dilarang ikut, ternyata setelah saya tahu dia malah bawa cewek lain, abis dari situ juga dia lanjut dugem ke tempat lain. Jadi kayak, oh gini loh maksudnya. Kayak, Tapi setiap pergi gitu keluar rumah mungkin atau mana selalu izin nggak sih mungkin atau bilang ke Kadel? oh waktu awal-awal setelah naik tuh dia izin tuh, cuman dia bilangnya mau kerja kesini udah. Tapi kesini aku dulu yang nanya mau kemana kerja, udah deh kenapa sih mau tahu aja. Sampai dia juga kan ngomong di salah satu podcast juga kan, podcast apa? Stasiun TV. Ya stasiun TV ini. Kalau misalkan istri itu nggak harus tahu kalau suaminya mau ngapain di luaran sana. Kayak pemikiran macam apa gitu kan ya, cuma nanya hal-hal yang menurut saya itu juga nggak susah untuk dijawab. Emang susah itu gitu untuk dijawab. Tapi dari Kadela sendiri sebenarnya membuka pintu damai nggak? Damai untuk rujuk atau Iya, gimana? balik lagi. Oh enggak, saya udah bulat mau pisah. Tapi kalau misalkan saya maafin ya saya udah maafin. Cuman Hubungan baik-baik masih. silakan, tergantung gimana dia sekarang mau gimana gitu. Kalau dia terus-terusan blunder lagi kayak kemarin-kemarin ya udah. Berarti kan dia pengen di counter lagi sama pihak aku kan. Ya, aku naikin lagi bukti barunya. Nanti dia lagi yang malu. Oke. Siap. Oke. Thank you. Makasih.